Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Susan dan teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap saat ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Bagi yang kondisinya kurang sehat, semoga segera diberikan kesehatan, dan yang sehat semoga akan tetap sehat. Amin. Bila minggu lalu ada kelompok 1 yang memaparkan materi. Di kesempatan kali ini, kelompok 2 lah yang akan memaparkan sebuah materi. Materi yang telah kami persiapkan, kita buat se-friendly mungkin. Maksudnya, dapat dengan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Untuk rekan-rekan, yang namanya saya sebutkan, tolong lambaikan tangan di depan kamera ya, biar penonton pada tahu nih orangnya yang mana aja. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Irina Novita, saya sendiri Hana Zaida, Muhammad Fakih, Rafi Kurnia G. Aljero, Rida Alfia Zahra, dan Syarifah Hilmia. Oke, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai teknik pembentukan karakter. Next slide. Hakikat karakter. Kata karakter berasal dari Yunani, dibacanya keresin, kalau tidak salah, yang berarti to engrave, atau melukis dan menggambar. Seperti orang yang melukis kertas, memahat batu, atau metal. Selain bermakna pahatan di batu dan berbagai bahan lain seperti kayu, besi, dan sebagainya, kata keresin atau karakter ini dapat dipakai untuk menunjuk cap yang dihasilkan dari besi panas, seperti yang ditembakkan ke binatang ternak sebagai penanda pemiliknya. Artinya, karakter adalah sesuatu yang tetap, tak bisa, atau sulit berubah, sebagaimana ukiran atau pahatan. Berakar dari pengertian yang seperti pada kalimat sebelumnya, karakter kemudian diartikan sebagai suatu tanda atau ciri khusus dan karenanya melahirkan suatu pandangan bahwa karakter adalah pola perilaku yang bersifat individual atau tetap. Maka, sadar atau tidak, istilah ini juga sering dimaknai sebagai sikap tegas, gigih, berkepribadian kuat, dan sebagainya. Terkadang disingkat juga dengan watak. Karakter menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus, dapatlah dikatakan orang tersebut memanifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, bertanggung jawab, suka menolong, tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter yang mulia. Nah, kalau kalian kira-kira memiliki karakter yang seperti apa nih? Bisa dijawab di kolom komentar ya. Oke, slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik semuanya. Terima kasih Hana atas penjelasan dan pemaparan materinya. Nah, slide selanjutnya ini adalah definisi pembentukan karakter. Kalian tadi kan udah hakikat dari karakter itu sendiri. Nah, yang ini adalah definisinya. Nah, di sini menurut Wine ada dua pengertian dari karakter itu sendiri. Yang pertama, dilihat dari bagaimana seseorang itu bertingkah laku atau tingkah laku seseorang. Yang seperti tadi Hana sudah sebutkan, apabila seseorang berperilaku jujur, tidak jujur, kejam, atau bahkan rakus, tentulah orang tersebut memiliki karakter yang tidak baik. Nah, sebaliknya, apabila seseorang dapat berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memiliki karakter yang mulia atau baik. Nah, istilah yang kedua dari karakter tersebut, dari Wine ini, menurut Wine ini, istilah karakter itu erat kaitannya dengan personality atau kepribadian seseorang. Nah, seseorang ini menurut Wayne ini dapat dikatakan berkarakter
atau a person of character apabila tingkah lakunya itu sesuai dengan kaidah moral, kaidah-kaidah yang berlaku sesuai dengan lingkungan hidupnya. Nah, pembentukan karakter ini teman-teman memiliki keterkaitan yang kuat dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mendidik anak-anak atau siswa agar dapat mengambil keputusan yang bijak, yang suatu saat mereka dapat mengambil keputusan yang bijak yang dapat diimplementasikan atau dipraktikkan dalam kehidupannya sehari-hari, dan sehingga mereka dapat memberikan impact atau contribution yang positif kepada lingkungannya. Bentuk contribution ini seperti kalau misalnya anak tersebut memiliki karakter yang baik, itu kan tentunya akan berkontribusi yang positif juga ya untuk lingkungannya. Selanjutnya di sini karakter itu baik memiliki pengertian bahwa individu tersebut memiliki nilai atau pengetahuan tentang potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, potensi yang dapat digali dengan baik yang ada di dalam dirinya. Nah, potensi karakter yang ingin ditanamkan itu ada yang baik itu seperti percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif, inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, dan lain-lain. Nah, maksudnya gimana? Kenapa karakter ini ingin ditumbuhkan pada siswa ini? Maksudnya ketika contohnya nih ya, ketika anak-anak tersebut memiliki karakter yang inovatif, nah di situ tuh dapat berkontribusi di lingkungannya itu dengan ketika misalnya ada problem solving, ada suatu masalah dan anak tersebut dapat menyelesaikannya dengan inovatif yang ada gitu loh. Untuk contohnya seperti itu, contoh singkatnya seperti itu. Oke, ini tadi sedikit penjelasan lagi yang tadi udah dibahas oleh Hana juga. Ada karakter itu berasal dari kata atau bahasa Latin yang disebut yang artinya tuh dipahat. Jadi yang dipahat, yang memiliki pengertian bahwa kehidupan suatu individu diibaratkan sebagai patung yang sedang dipahat. Jika memahatnya dengan baik atau dengan benar, akan menghasilkan patung yang baik juga. Tapi kalau misalnya jika dipahatnya dengan tidak baik atau sembarangan, maka memiliki kemungkinan patung tersebut akan rusak. Nah, hal ini sama dengan bagaimana kita membentuk karakter anak sendiri. Nah, ketika anak kita tidak anak atau individu tidak diarahkan ke arah yang baik, mereka itu dapat melahirkan karakter yang tidak baik juga atau rusak juga. Misalnya contohnya ketika ada suatu anak terpapar oleh lingkungan atau melihat karakter lingkungannya gitu, yang misalnya orang-orang sekitarnya tuh suka marah-marah, egois. Nah, mereka akan meniru gitu loh. Nah, di sini peran guru juga untuk melihat untuk membimbing anaknya itu memiliki karakter yang baik. Nah, segitu. Jadi pembentukan karakter ini penting banget untuk anak. Pembentukan karakter yang diarahkan ke arah yang positif. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Arina. Nama saya Fakih. Saya akan menjelaskan slide tujuan pendidikan karakter. Tujuan pendidikan karakter adalah membentuk bangsa yang tangguh, berakhlak, mulia, bermoral, bertoleransi, bekerja sama, atau bergotong royong. Selain itu, pendidikan karakter juga membentuk bangsa mempunyai jiwa patriotik atau suka menolong sesama, berkembang dengan dinamis, berorientasi pada ilmu pengetahuan serta teknologi, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, secara umum tujuan pendidikan karakter yang tertuang pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni berbunyi sebagai berikut. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Melalui pasal tersebut dapat diketahui secara jelas mengenai tujuan pendidikan karakter yang diupayakan pemerintah. Watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat tak lain merupakan sasaran utama dari tujuan pendidikan karakter tersebut. Cara yang dilakukan yakni melalui pengembangan potensi anak bangsa yang penuh dengan nilai takwa, kesehatan jasmani, ilmu yang bermanfaat, kreatif, mandiri, demokratis, serta penuh tanggung jawab. Semua hal tersebut diupayakan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945. Ada faktor-faktor lain dalam tujuan pendidikan karakter. Yang pertama itu ajarkan nilai karakter utama. Sesuai dengan tujuan pendidikan karakter yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat beberapa nilai karakter utama yang diupayakan untuk dikembangkan dalam jiwa setiap anak didik di Indonesia. Beberapa di antaranya yakni sebagai berikut. A. Sisi nasionalis. Sisi nasionalis dikembangkan agar para generasi berikut bangsa memiliki cara berpikir dan bersikap yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan tertinggi kepada negara. Berbagai hal yang seharusnya dijunjung tinggi ialah bahasa, sosial, budaya, ekonomi, hingga politik bangsa. Selanjutnya ada sisi religius. Selain berjiwa nasionalis, bangsa mulia ialah mereka yang memiliki sisi religius serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut diharapkan dapat tercermin melalui sikap toleransi, jiwa yang tangguh, serta kepribadian yang memiliki keyakinan kuat. Selanjutnya ada nilai integritas. Nilai integritas diajarkan untuk membangun komitmen dan kesetiaan pada unsur kemanusiaan serta moral bangsa. Hal ini dapat dilakukan melalui perkataan, perbuatan, hingga pekerjaan. Selanjutnya ada ajarkan kemandirian. Kemandirian mengajarkan setiap individu agar tak saling menggantungkan diri satu sama lain, melainkan menggunakan sekuat tenaga dan pikiran sendiri untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya ada gotong royong. Nilai ini diupayakan untuk menghargai setiap bentuk kerjasama. Hal ini tak lain bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik untuk menyelesaikan berbagai persoalan bersama. Peran pendidik menjadi kunci dalam tujuan pembentukan pendidikan karakter. Peran berbagai orang penting di ruang lingkup pendidikan Indonesia pun tak cukup hanya mengajarkan materi pelajaran saja, melainkan juga harus memainkan banyak peran untuk mencapai tujuan pendidikan karakter. Beberapa peran yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yakni sebagai penghubung, penyaring informasi, katalisator, hingga fasilitator. Sebagai penghubung, guru diharapkan mampu mengenalkan anak didik kepada berbagai sumber pembelajaran yang tidak hanya terbatas di dalam kelas saja. Sebagai penyaring, guru memiliki tugas membantu anak didik untuk menyaring berbagai informasi maupun pengaruh negatif dari proses pembelajaran. Sebagai katalisator, guru memainkan peran untuk menggali hingga memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri setiap anak didiknya. Sebagai fasilitator, guru merupakan agen yang membantu anak didik untuk mencapai target pembelajaran secara maksimal. Berikut penjelasan tujuan pendidikan karakter oleh saya. Next slide akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Fakih untuk presentasi sebelumnya. Saya Syarifah Hilmia akan menjelaskan tentang fungsi pendidikan karakter. Fungsi pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan potensi dasar seorang anak agar berhati baik, berperilaku baik, serta berpikiran yang baik. Dengan fungsi besarnya untuk memperkuat serta membangun perilaku anak bangsa yang multikultur. Selain itu, pendidikan karakter juga berfungsi meningkatkan peradaban manusia dan bangsa yang baik di dalam pergaulan dunia. Pendidikan karakter dapat dilakukan bukan hanya di bangku sekolah, melainkan juga dari berbagai media yang meliputi keluarga, lingkungan, pemerintah, dunia usaha, serta media teknologi.
Secara umum, fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter seorang anak peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, tangguh, dan berperilaku baik. Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter adalah sebagai berikut. Untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia, sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Selanjutnya, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur, dan yang terakhir adalah untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Karakter education seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu sejak masa kanak-kanak. Pendidikan ini bisa dilakukan dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, serta memanfaatkan berbagai media belajar. Next slide. Nah, selanjutnya ada faktor pembentukan karakter. Pada dasarnya, pembentukan karakter tidak terjadi begitu saja. Namun, pembentukan karakter tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah faktor biologis. Faktor biologis adalah faktor yang berasal dari orang itu sendiri. Nah, faktor ini biasanya diwariskan sejak lahir, yang merupakan pengaruh turun-temurun yang berasal dari salah satu sifat yang dimiliki oleh orang tua. Faktor-faktor ini antara lain adalah insting, kepercayaan, keinginan, hati nurani, dan hawa nafsu. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini cukup besar pengaruhnya terhadap pembentukan karakter. Sejak seseorang itu lahir, maka akan otomatis bergaul dengan lingkungannya. Dimulai dari keluarga, keluarga menjadi pengaruh pertama terhadap karakter seseorang. Lalu selanjutnya adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial orang tersebut yang dimaksud antara lain adalah masyarakat sekitar, sekolah, pergaulan teman, dan yang lainnya. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih Syarifah Hilmia atas presentasinya. Selanjutnya di sini saya Rida Alfia Zahra akan menjelaskan proses pembentukan karakter. Proses pembentukan karakter ini merupakan proses yang tidak instan, memerlukan jalan yang panjang. Yang pertama ada pengenalan. Pengenalan adalah proses di mana seseorang anak mulai mengenali karakter yang berbeda dimulai dari keluarganya. Pada tahap ini, si anak mudah sekali mengingat sesuatu. Perilaku yang dia lihat dari lingkungan keluarganya atau lingkungan sekitarnya pasti akan memasuki ingatannya. Lalu yang kedua ada pemahaman. Pemahaman adalah proses lanjutan dari proses pengenalan, di mana setelah sang anak mengetahui karakter seseorang, baik itu buruk maupun baik, karakter baik, pasti akan muncul pertanyaan mengapa orang tersebut berperilaku seperti itu. Selanjutnya yang paling dekat dengan anaknya akan memberi penjelasan sederhana untuk menjawab pertanyaan anak tersebut. Dan perlahan anak tersebut akan mulai mengerti dengan penjelasan yang sederhana. Selanjutnya ada pengulangan. Pengulangan atau kebiasaan. Proses ini memerlukan kesadaran dari diri sang anak sendiri. Karena bisa jadi apa yang dia dapat dari rumahnya, yaitu karakter yang pastinya baik diajarkan oleh orang tuanya, bisa jadi berubah ketika dia di luar rumah. Ini bisa jadi terjadi karena pengaruh dari lingkungan sekitar atau dari teman. Oleh karena
itu, orang tua juga harus membiasakan kebiasaan yang baik kepada anak yang secara tidak memaksa, namun menumbuhkan motivasi agar diri mereka sendiri sadar untuk melakukan karakter yang baik. Selanjutnya ada pembudayaan. Proses ini kalau proses yang tadi memerlukan kesadaran diri sendiri, proses yang ini memerlukan peran masyarakat, bukan hanya peran keluarga. Masyarakat bertindak sebagai kontrol sosial untuk mengingatkan seseorang ketika berada di luar lingkungan keluarganya. Dengan cara ini, jika seseorang melakukan kesalahan di luar atau tidak mengikuti peraturan yang ada di masyarakat, pastinya mereka akan merasa tidak nyaman atau merasa tidak enak. Bisa juga selanjutnya ada hukuman-hukuman yang akan diadakan oleh masyarakat sekitar yang nantinya perlahan-lahan diharapkan dapat mengubah kebiasaan buruk orang tersebut. Lalu yang terakhir ada internalisasi dalam suatu karakter. Karakter yang sangat kuat adalah keinginan itu sendiri. Dalam hal ini, seseorang tidak membutuhkan kontrol sosial karena kesadaran diri. Dimanapun ia berada, ia akan mampu mengontrol dirinya untuk tetap berperilaku baik dan berusaha tetap tidak melanggar aturan. Yang dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi berikutnya ada teknik pembentukan karakter. Tapi sebelum saya memulai berbicara tentang teknik pembentukan karakter, mari kita simpulkan beberapa poin dari slide-slide sebelumnya. Jadi karakter itu adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas masing-masing untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Individu dengan karakter yang baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap untuk mempertanggungjawabkan atas segala akibat dari keputusan yang diambilnya. Nah, juga karakter itu dianggap sebagai bagian dari unsur psikososial yang terkait dengan konteks sekitar. Jadi pendidikan karakter itu adalah upaya yang disengaja untuk membantu orang memahami, memperdulikan, dan bertindak kepada nilai-nilai etika inti. Ketika kita berpikir tentang jenis karakter, kita inginkan untuk anak kita atau peserta didik kita jelas bahwa kita ingin mereka menjadi mampu menilai apa yang benar-benar peduli tentang apa yang benar, dan kemudian melakukan apa yang mereka yakini itu adalah benar. Bahkan dalam menghadapi tekanan dari dalam dan maupun luar. Nah, karakternya tidak terakumulasi kebiasaan dan ide-ide yang terpisah. Jadi karakter adalah kesatuan, kepribadian, keyakinan, perasaan, dan tindakan yang saling terkait. Jadi mengubah karakter berarti menata ulang kepribadian. Jadi pelajaran kecil pada prinsip-prinsip perilaku yang benar tidak akan berguna jika mereka tidak dapat terintegrasi dengan sistem keyakinan orang tersebut, tentang orang lain, dan tentang komunitas yang luar biasa. Oke, langsung ke teknik pembentukan karakter. Jadi langkah pertama dari pembentukan karakter adalah guru harus memiliki kompetensi tingkat tinggi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Mereka memberikan lebih banyak upaya untuk mengajar, mereka lebih banyak keinginan dan gairah untuk mengajar, mereka mengambil keputusan pendidikan yang diperlukan lebih cepat dan lebih eksplisit. Mereka lebih berhasil dalam melaksanakan program pendidikan dan kurang stres dibandingkan dengan guru-guru lain yang lebih cenderung menggunakan ide-ide baru dan metode pengajaran. Mereka kritis terhadap kesalahan siswa. Jadi guru harus memiliki 10 kemampuan atau kompetensi sebagai berikut sebelum menjadi seorang guru yang bisa menggunakan teknik pembentukan karakter. Langkah yang pertama itu adalah guru mempunyai kemampuan untuk menguasai material-material atau ilmu-ilmu yang ada atau untuk diajarkan kepada peserta didiknya. Yang kedua adalah kemampuan untuk memprogram pembelajaran, di mana guru harus bisa memprogram apa saja yang akan dia ajari dan apa saja yang murid akan pelajari. Yang ketiga adalah kemampuan untuk mengatur kelas, di mana suasana dan lingkungan kelas itu harus bisa guru kuasai. Lalu keempat, kemampuan untuk menggunakan media atau sumber. Jadi guru harus bisa menggunakan media atau sumber yang jelas dan tidak hoax. Lalu yang kelima, kemampuan untuk mengerti fondasi edukasi. Lalu yang keenam ada kemampuan untuk mengatur pembelajaran dan interaksi pembelajaran, di mana interaksi antar siswa itu sangat penting, jadi guru harus bisa menguasainya. Yang ketujuh, kemampuan untuk mengukur kemampuan siswa. Jadi tidak hanya proses pembelajaran saja, tetapi juga output atau hasil dari kemampuan siswa itu sendiri, di mana harus diukur. Jadi guru bisa
mengukur kemampuan siswa itu adalah suatu kompetensi yang sangat penting dalam teknik pembentukan karakter siswa ini. Yang kedelapan adalah kemampuan konseling atau membantu peserta didik, di mana guru itu harus bisa membantu apabila peserta didik memiliki masalah dalam kependidikannya, seperti dalam pembelajaran, seperti dalam praktek, dan sebagainya. Lalu kesembilan itu ada kemampuan untuk mengadministrasi dan mengorganisir, di mana guru harus bisa menjadi administrator yang baik dalam kelas dan juga mengorganisir kelas dengan baik. Dan yang terakhir ke-10 itu kemampuan untuk mengerti prinsip kurikulum dan pendidikan dan menginterpretasi hal-hal penelitian pendidikan untuk diadaptasikan di kelas. Jadi, untuk pembentukan karakter peserta didik yang lebih baik, guru harus memiliki kemampuan dan kompetensi-kompetensi tersebut agar menghasilkan peserta didik yang memiliki karakter yang baik. Oke, next slide. Nah, selanjutnya di dalam teknik pembentukan karakter itu adalah membentuk karakter peserta didik yang dilakukan itu tidak dapat secara instan. Jadi guru memerlukan keteladanan, kesabaran, pembiasaan, dan pengulangan atau repetisi dalam memberikan nasihat, perintah, atau instruksi. Karena pembentukan karakter itu tidak bisa terjadi dalam semalam. Jadi oleh karena itu guru harus menanamkan 9 karakter yang harus ditumbuhkan di dalam diri siswa. Yang pertama, cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab di dalam diri peserta didik. Yang ketiga, kejujuran dan kebijaksanaan siswa. Lalu yang keempat, hormat kepada orang tua. Lalu bisa disebut juga kesopanan. Yang kelima, murah hati, suka membantu, dan suka bekerja sama. Dan lalu yang keenam itu adalah percaya diri, kreatif, dan juga pekerja keras. Yang ketujuh, memiliki jiwa kepemimpinan atau jiwa leadership dan keadilan. Yang kedelapan itu yang pasti mereka itu peserta didik harus bisa menjadi baik dan rendah hati. Yang terakhir, yang kesembilan itu mereka harus bisa mengamalkan toleransi, perdamaian, dan persatuan. 9 pilar karakter tersebut perlu diajarkan dengan menggunakan metode yang mengetahui dengan baik, yaitu perasaan yang benar dan bertindak yang baik. Setelah mengetahui yang baik, harus ditumbuh perasaan suka dengan hal-hal kebaikan atau hal-hal kebajikan. Itu bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan untuk membuat orang selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat. Setelah terbiasa melakukan kelakuan yang baik, perubahan yang luar biasa akan menjadi kebiasaan. Oke, slide berikutnya akan dibacakan lagi oleh teman saya, Da Alfia Zahra. Selanjutnya dari presentasi yang sudah kelompok kami paparkan, dari pembahasan dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan karakter memiliki tujuan terutama menunjukkan seorang individu menjadi pribadi yang memiliki integritas moral, bukan hanya sebagai individu, namun sekaligus mampu mengusahakan sebuah ruang untuk kehidupan yang membantu setiap individu dalam menghayati integritas. Oleh karena ruang lingkupnya bukan sekedar melibatkan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan watak luhur dalam setiap pendekatannya. Mengapa? Karena ada nilai-nilai yang meskipun bukan merupakan nilai moral, dapat menjadi acuan bagi pengayaan pribadi dan berguna dalam kerangka kehidupan bersama. Selanjutnya ada sedikit saran dari kelompok kami. Pendidikan karakter sangatlah penting karena karakter akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Karakter akan menentukan bagaimana seseorang membuat keputusan. Karakter menentukan sikap, perkataan, dan perbuatan seseorang mengenai pentingnya pendidikan karakter. Sejatinya, kita memberikan motivasi serta pencerahan bagi pemerintah, para pendidik,
insan akademik, serta berupaya mencari solusi agar pendidikan karakter ini dapat diimplementasikan dengan cepat. Selanjutnya, teman-teman ada yang mau nambahin? Oke, ini bisa balik di slide sebelumnya aja. Oke, tadi ini ada sedikit tambahan kali ya dari tadi udah disampaikan kesimpulan dan sarannya yang udah disampaikan oleh Rida. Dan teman-teman udah ada sampai sini udah bagus banget kalau kalian udah sampai nonton sampai terakhir ini. Tapi teman-teman mungkin ini ada sedikit kesimpulan lagi. Intinya aja ya biar kita refresh lagi aja kalau misalnya karakter itu penting banget teman-teman buat apa ya, buat kita tuh buat seseorang, karena value seseorang itu dapat dilihat atau misalnya kita mau terlihat apa ya baik atau di hadapan seseorang itu dapat dinilai dari value-nya. Misalnya orang tersebut value-nya itu baik, orang tersebut karakternya baik, memiliki disiplin yang baik, memiliki tingkat kejujuran yang baik, terus karakternya juga baik, sikapnya baik, cerdas, inovatif dalam mengambil keputusan. Itu merupakan salah satu berbagai macam karakter yang nantinya itu dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh ininya aja sih, contoh singkatnya aja. Kalau misalnya kalian mengaplikasikan karakter-karakter tersebut jujur dalam mengerjakan tugas, disiplin, nanti kalian tuh akan dilihat dari orang lain itu memiliki karakter yang bagus. Nah, kalau misalnya kalian sudah memiliki karakter yang bagus itu, kalian itu biasanya akan sering dipanggil gitu sama orang-orang gitu. Oh, ini anaknya bagus, dapat langsung ke spotlight gitu biasanya kalau memiliki karakter yang bagus. Dan itu juga dapat menunjang karir anak-anak juga. Jadi karakter ini bagus. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah terspotlight dengan karakter yang baik, anak-anak udah spotlight karakter yang baik ini sangat berguna untuk value-nya anak itu sendiri. Nah, mungkin ini ada sedikit quotes gitu ya teman-teman. Kalau misalnya the end of all knowledge must be building up of character. Jadi semua pengetahuan itu harus di based on karakter. Jadi kalau misalnya kalian ini memiliki pengetahuan yang bagus tapi kalian ini nggak ada karakternya, misalnya karakter yang nggak memiliki karakter yang baik, anak itu tidak memiliki karakter yang baik. Misalnya anak tersebut memang pintar nih dalam pelajaran, tapi ketika anak tersebut egois, karakternya tidak baik, nanti untuk kedepannya itu akan susah, itu akan tidak baik lah, tidak maksimal, tidak berguna karena mereka merasa egois, merasa akan udah memiliki pengetahuan yang tinggi, jadi nantinya akan berdampak negatif bagi dia juga dan lingkungan sekitarnya. Nah, gitu sih teman-teman. Jadi we need more knowledge juga, tapi kita juga we need more karakter. Jadi knowledge yang baik dan karakter yang baik itu harus berdampingan teman-teman. Itu sedikit dari saya, tambahan dari saya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau nambahin. Oke, jadi bisa dibilang juga tuh pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membangun kepribadian. Kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya tampak dalam tindakan nyata seseorang tersebut, yaitu perilaku yang baik, jujur, tanggung jawab, menghargai orang lain, kerja keras dan sebagainya. Jadi disebutkan juga tuh pendidikan karakter itu adalah kesadaran dan upaya terencana untuk mewujudkan proses serta pemberdayaan dan pembudayaan potensi peserta didik untuk membangun karakter pribadi kelompok terunik dan terbaik di hadapan sebagai warga negara. Nah, diharapkan dapat memberikan operasi atau kontribusi yang tepat waktu untuk mewujudkan masyarakat yang beriman kepada Tuhan dan juga kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu persatuan Indonesia dan demokrasi yang dipandu oleh kearifan.
juga batin kebulatan suara gitu yang timbul dari musyawarah di antara perwakilan dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia begitu. Nah, berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan juga bahwa karakter pendidikan adalah proses pemberian bimbingan kepada peserta didik atau siswa untuk menjadi orang yang lebih berkarakter lagi, lebih bersinergi dalam dimensi-dimensi kemasyarakatan lagi, kepada orang tua, kepada masyarakat, dan kepada organisasi atau institusi lembaga-lembaga lainnya yang tumbuh di dalam hati. Jadi meskipun tubuh serta rasa dan karya peserta didik adalah diharapkan untuk memiliki karakter yang baik, meliputi kejujuran, tanggung jawab, kecerdasan, kebersihan, dan sehat peduli, juga kreativitas. Nah, karakter-karakter itu diharapkan menjadi keseluruhan kepribadian yang mencerminkan keselarasan, hasil pengelolaan hati, pikiran, tubuh, rasa, dan juga karya. Begitu tambahan dari saya. Mungkin ada penutup sedikit dari teman saya lagi, Hana Zahida mungkin. Terima kasih Jero. Saya akan menambahkan beberapa dari slide fungsi pendidikan karakter. Yang akan saya tambahkan yaitu fungsi pendidikan karakter melalui sistem pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu dapat digunakan untuk memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Pelaksanaan pendidikan karakter tidak hanya menuntut pada pemerintah saja, akan tetapi juga pada agama. Setiap agama yang hidup akan mengajarkan karakter tiap-tiap individunya untuk berakhlak sesuai dengan karakter agama itu sendiri. Menurut Ramli, pendidikan karakter mempunyai berbagai esensi serta makna yang sama dengan pendidikan moral serta akhlak. Dalam hal ini, beliau menuturkan bahwa tujuan dari pendidikan karakter adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Oleh sebab itu, pendidikan karakter yang ada di Indonesia memiliki hakikat, yaitu pendidikan yang menanamkan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri dalam rangka membina kepribadian generasi bangsa. Hal tersebut juga tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang fungsi pendidikan nasional, menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sehingga setelah melihat maksud serta tujuan dengan memperhatikan fungsi pendidikan nasional dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 di atas, dapat dikatakan pendidikan karakter sendiri memiliki fungsi untuk mengembangkan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut diurai dari fungsi pendidikan karakter meliputi 1. Potensi agar siswa berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur. Yang ketiga, meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media yang mencakup keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, pemerintah, dunia usaha, dan media massa. Akan tetapi, dari pendidikan karakter sendiri tidak sampai di situ saja. Dikti tahun 2010 menyatakan bahwa secara khusus pendidikan karakter memiliki 3 fungsi utama, yaitu pembentukan dan pengembangan potensi, perbaikan dan penguatan, serta penyaring. Dalam poin pendidikan karakter sebagai penyaring, artinya bahwa pendidikan karakter berfungsi sebagai pemilih suatu nilai-nilai budaya bangsa dan menyaring nilai-nilai budaya bangsa yang lain yang positif untuk menjadikan karakter manusia dan warga negara Indonesia agar menjadi bangsa yang bermartabat. Pendidikan karakter sendiri yang tujuannya sebagai suatu pembentukan bangsa
yang tangguh, kompetitif, berhak mulia, bermoral, bertoleran, dan bergotong royong, serta berjiwa patriotik, dan juga dinamis, berorientasi, ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan taqwa. Nah, demikian tambahan dari saya mengenai fungsi pendidikan. Yang mungkin ada teman saya akan menambahkan. Terima kasih teman-teman tambahannya. Sebelum presentasinya berakhir, presentasi dari kelompok kami berakhir, saya mau nambahin salah satu quotes dari Bruce Lee. Kata Bruce Lee, pengetahuan akan memberimu kekuatan, tetapi karakter memberimu kehormatan. Jadi kawan-kawan di sini udah bisa pada nangkep ya, nggak cuma pengetahuan yang penting, tapi kehormatan juga penting. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa untuk share video ini juga ya ke teman-teman yang lain. Betul. Semuanya ke grup-grup kalian guys. Dadah. Ayo. Tuh.